membuat form sederhana pada blog sederhana. Di video sebelumnya, video kali ini kita akan membuat autentifikasi pengguna atau user authentication. Penerapan autentifikasi pengguna kadang merupakan hal yang sulit diterapkan. Banyaknya fitur-fitur di bidang keamanan yang bisa digunakan untuk pembuatan autentifikasi pengguna membuat pengembang sedikit bingung dalam menerapkan itu semua. Untungnya, sekali lagi, Django datang dengan kehandalannya tentang sistem autentifikasi bawaan atau built-in yang bisa digunakan secara mudah. Setiap pembuatan sebuah project baru secara default, Django memasang app baru bernama Auth, di mana di dalamnya terdapat objek pengguna atau user object yang terdiri dari username, password, email, first name, last name, dan nantinya objek pengguna tersebut digunakan untuk penerapan sistem login, logout, serta pendaftaran pada blog sederhana yang akan kita praktekkan pada video ini. Django menyediakan sebuah view default untuk halaman login menggunakan login view. Garis besar hal yang perlu dilakukan adalah pembuatan URL pattern pada level project untuk sistem autentifikasi, membuat template untuk login, dan pembaruan kecil di settings.py. Pertama, perbarui urls.py pada level project. Hal ini akan menempatkan halaman masuk dan keluar pada URL akun garis miring. Tambahkan sebaris kode pada urls.py di folder project seperti ini. Dokumentasi pada login view menerangkan bahwa secara default mereka akan mencari folder template dengan nama registration untuk sebuah file login.html untuk form masuk atau login. Selanjutnya, buat sebuah folder registration di folder template dan sebuah file login.html buat login.html seperti ini. Penggunaan kode HTML, kurung siku form, kurung siku garis miring form, dan metode post digunakan untuk mengirimkan data ke server. Kode JSRF_token berfungsi untuk meningkatkan keamanan dari serangan XSS. Tampilan form akan berada di antara tag paragraf karena menggunakan kode form_s_p. Penambahan kode terakhir dilakukan dengan penambahan sebuah tombol submit. Step terakhir, perlu ada penjelasan kemana pengguna akan diarahkan jika sukses login. Langkah ini dilakukan dengan menambahkan kode login_redirect_URL pada file settings.py seperti kode ini. Sekarang, telah dipastikan pengguna akan diarahkan ke template beranda jika sukses login, di mana beranda merupakan homepage dari situs blog sederhana yang telah kita buat. Saatnya mencoba form login dengan menjalankan kembali Django server menggunakan perintah python manage.py run server. Arahkan ke alamat login form yang telah dibuat http://2.1.0.0.28000akun-login-, maka akan terlihat seperti ini.
Dengan memasukkan isian form login, user dan password yang sama dengan akun super user, jika sukses, langsung diarahkan menuju beranda. Tidak perlunya penambahan view, logic baru atau membuat model database pada login form ini disebabkan karena Django Auth System menyediakannya secara otomatis. Perbarui kode pada base.html di folder template agar dapat menampilkan nama user apakah mereka telah masuk atau belum. Cara ini dapat digunakan dengan kode atau atribut is_authenticate. Kode tersebut bisa ditempatkan pada tempat yang mencolok agar terlihat perubahan setelah pengguna berhasil login. Perbarui kode base.html dengan kode di bawah ini. Jika user telah sukses login, maka akan ada tampilan hi dan nama user. Jika tidak, maka akan ada tampilan Anda belum login dan menyediakan tautan untuk ke form login. Bagaimana membuat tautan untuk logout? Apakah logout dilakukan dengan cara mengakses admin panel, kemudian logout secara manual? Itu bisa saja dilakukan, tetapi cara tersebut kurang efektif. Pembahasan kali ini tentang pembuatan tautan logout yang lebih efektif akan mengarahkan ke beranda kembali jika user telah sukses logout. Pada file base.html, tambahkan sebaris kode URL logout untuk bisa keluar tanpa harus ke admin panel. Cara sederhana yang dilakukan dengan menambahkan kode URL logout. Kode tersebut telah disediakan oleh Django Auth App untuk tautan logout. Kemudian perlu ditetapkan akan kemana jika telah sukses logout. Perbarui file settings.py, kemudian tambahkan kode logout_direct_url dan tambahkan kode beranda untuk tujuan akhir setelah sukses logout. Jika halaman pada browser diperbarui atau direfresh, maka akan terlihat tautan logout di bawah tampilan nama user. Coba akses tautan logout tersebut. Jika kode logout sukses, maka akan terlihat halaman beranda dengan tautan login. Seharusnya perlu pembuatan view baru untuk halaman pendaftaran pengguna baru atau sign up. Tetapi Django telah menyediakan sebuah kelas form dengan nama user creation form yang akan kita gunakan untuk pendaftaran pengguna baru. Secara default, kelas form tersebut membuat 3 fields atau kolom username, password 1, dan password 2. Ada banyak cara mengatur pada kode dan struktur URL untuk membuat autentifikasi pengguna dalam pembuatan form pendaftaran. Cara yang akan kita lakukan sekarang adalah dengan membuat sebuah app baru dengan nama akun yang akan menghandle halaman pendaftaran. Buat app baru dengan nama akun. Selanjutnya, tambahkan sebuah app pada settings.py pada kode installed_apps menjadi seperti ini. Kemudian, pengaturan URL pada level project buat seperti ini. Pengurutan pada pembacaan URL juga harus menjadi perhatian, karena Django membaca urutan file dari atas ke bawah. Ketika kita meminta request URL _akun _pendaftaran, maka Django akan mencari di app out terlebih dahulu. Jika tidak ada, maka akan melanjutkan ke bawahnya
ketautan app account. Buat sebuah file urls.py pada folder app account dan beri kode seperti ini. Kode di atas, kode tersebut menggunakan tampilan pendaftaran view yang merupakan ciri sebuah kelas karena nama view tersebut berformat kapital dan memiliki akhiran as_view. Nama URL-nya hanya pendaftaran garis miring, jadi URL keseluruhannya akan menjadi akun garis miring pendaftaran garis miring. Sekarang, untuk tampilan pendaftaran view, digunakan kelas view user creation form dan create view. Kelas pendaftaran view merupakan subkelas dari kelas generic create view. From kelasnya menggunakan user creation form bawaan dan template-nya ada pada file signup.html. Selanjutnya, kode di atas menggunakan reverse_lazy untuk mengarahkan pengguna ke halaman login setelah pendaftaran berhasil. Sekarang, mari buat file signup.html ke folder template di level project. Kode pada template yang ditambahkan dari base HTML dengan meletakkan logika di antara tag dan jangan lupa untuk meningkatkan keamanan dengan kode JSRF_token. Tampilan konten formulir dalam tag paragraf sesuai dengan format as_p dan sertakan tombol submit. Pembuatan halaman pendaftaran telah berhasil. Coba akses halaman yang telah dibuat di halaman http://127.001.8000/akun_pendaftaran. Perhatikan pada banyaknya teks persyaratan untuk membuat akun baru pada form pendaftaran yang Django sertakan secara default, tetapi kita nantinya bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Modifikasi ini akan kita praktekkan pada video yang lain. Untuk kali ini, isi form sesuai petunjuk yang ada pada halaman pendaftaran. Saya telah membuat akun baru dengan nama akun Ageng dan setelah pengisian form pendaftaran sukses, maka akan diarahkan ke halaman login. Coba login dengan nama pengguna dan kata sandi yang telah kita buat. Dan bisa kita lihat halaman dialihkan ke halaman beranda dengan sapaan Hai Ageng.